Mimi, kau anak anjing terbaik di dunia. Oh, ada tikus! Hey! Selamat datang di kontes peliharaan. Dua makhluk menggemaskan akan bersaing memperebutkan trofi hari ini. Mimi si anjing dan Ratatouille si tikus. Ini kompetisi yang sangat serius. Siapa yang akan jadi pemenangnya? Inilah tantangan pertama. Kecepatan makan. Para pemilik sangat mendukung peliharaan mereka. Mereka senang ikut membantu memakannya. Tapi itu melanggar peraturan. Dan Mimi selesai lebih cepat. Niki bangga pada kesayangannya. Dan tantangan kedua akan segera dimulai. Peliharaan itu akan menunjukkan bakat mereka. Mimi di atas panggung. Dia lakukan beberapa trik. Anjing itu punya pelatih terbaik. Penonton sangat terpukau. Itu menggemaskan. Tapi Ratatouille tidak begitu bagus. Oh, kenapa tidak bisa? Kita kan sudah berlatih. Dia tidak tahu cara membuat penonton senang. Dia lebih suka berada di dekat ibunya. Para juri sudah memutuskan. Dan pemenang kontes ini adalah Mimi. Keduanya adalah favorit kami. Tidak apa-apa Ratatouille, jangan kesal ya. Kau peliharaan terbaik meskipun tanpa penghargaan. Sementara itu, Mimi menikmati kemenangannya. Menandatangani foto. Sepertinya hewan ini tercipta untuk menjadi populer. Ini adalah Penny. Dia tidak punya banyak uang, tapi punya hewan peliharaan. Ratatouille adalah tikus kecil yang bangga. Apa pemilikku bermaksud bersih-bersih? Aku datang, aku di sini. Karena tidak punya kandang, Ratatouille pakai seluruh rumah untuk dirinya. Dia selalu ada di sisi Penny. Ratatouille adalah penolong yang baik. Dia hebat dalam segala hal. Mimi si anjing punya rumah sendiri. Semuanya serba mahal dan juga mengkilap. Benar-benar kerajaan anjing. Niki tidak ragu mengeluarkan biaya untuk bayi berbulunya. Lebih empuk tidur di atas uang tunai, iya kan? Bahkan mainan Mimi adalah yang terbaik. Niki pernah dengar bahwa emas baik untuk gigi anjing. Bukan berarti Mimi mau mengunyah mainan normal. Anak anjingnya benar-benar berharga. Mereka bersuah foto setiap hari. Pengikut Mimi tidak sabar untuk melihat foto terbaru. Kulkas Penny sudah kosong. Jadi, pagi ini dia hanya bisa sarapan dengan teh tanpa gula. Tapi tenang saja, Penny punya teman berbulu di sini dan dia selalu ada untuknya. Saat Ratatouille ada di sisinya, teh pun terasa lebih manis. Niki terbiasa sarapan di restoran yang mewah. Tentu saja, Mimi juga ada bersamanya. Dia bahkan memanggil pramusaji sendiri. Ini pesanannya. Semua yang terbaik di menu untuk kedua orang ini. Jangan lupa dengan tata krama. Hewan peliharaan cerdas tidak makan dari mangkok anjing. Selamat menikmati sayang. Niki dan Mimi memesan masing-masing. Bahkan minumannya. Apa minumannya enak Mimi? Kau anjing yang pintar. Penny punya saat-saat kreatif. Tapi dia tidak punya inspirasi hari ini. Ini tidak bagus. Mungkin Ratatouille menginspirasinya menciptakan sesuatu? Tidak, bahkan tikus kesayangannya tidak bisa berbuat apa-apa. Lukisan ini akan masuk tempat sampah. Tapi Ratatouille punya visi sendiri. Oh, itu luar biasa. Ini benar-benar mahakarya. Ayo kita jual, ini kesempatan untuk menghasilkan uang. Ayo beri harga dan ambil fotonya. Selesai. Sekarang tinggal menunggu tawaran yang bagus. Ada banyak penggemar seni di dunia. Jack memaksa untuk mendapatkan mahakarya si tikus itu. Yeay, transaksi yang bagus. Penny dan Ratatouille punya cukup uang untuk hidup selama sebulan. Mimi juga bisa menghasilkan uang. Dia menjadi model untuk sebuah iklan. Dan hari ini, Mimi memamerkan sejumlah perhiasan. Sang model berbulu diperlakukan dengan hormat di tempat syuting. Anak anjing elit ini adalah wajah dari koleksi perhiasan. Kerja bagus, Mimi.
Peliharaan Penny tetap di sisinya bahkan saat mandi. Tidak masalah bahwa dia tidak punya kandang. Setidaknya dia punya perahu kecil. Ratatouille benar-benar pemberani. Akhirnya dia selamat bersama pemiliknya. Keduanya tidak terpisahkan. Mimi hidup seperti jutawan. Dia bahkan punya mobil convertible sendiri. Kita harus tunjukkan pada dunia. Nikki dan Mimi punya fotografer pribadi. Foto-foto ini akan jadi sampul berbagai majalah. Tunggu dulu, apakah Mimi mempunyai SIM? Peraturan kampus yang baru, dilarang membawa tikus ke dalam kelas. Berita buruk bagi Penny. Bagaimana dia bisa belajar tanpa Ratatouille-nya? Dia harus sembunyikan tikusnya di ransel, agar Bu Emily tidak mengeluarkan mereka dari kelas. Di mana bukuku? Ups, hanya ini yang tersisa. Ratatouille tidak begitu suka matematika. Oh, Penny dalam masalah sekarang. Dan ini sang tamu kehormatan. Dia lelah duduk di dalam ransel, di sana gelap dan membosankan. Bagi Bu Emily, ini mimpi buruk. Dia takut pada tikus. Oh tidak, aku duduk di ruang dosen saja. Ratatouille menyelesaikan misinya. Kelas bubar. Bravo, Ratatouille. Tapi Bu Emily tidak punya masalah dengan anjing kecil yang lucu. Dia selalu senang bertemu Mimi. Dia perlakukan seperti tamu VIP. Bu Emily, kau lupakan sesuatu? Oh benar, bantalnya. Ini akan membuatnya lebih nyaman. Mimi seperti seorang siswa. Dia bahkan mempunyai buku sendiri. Tapi sayangnya, makhluk kecil berbulu ini tidak tahu apapun tentang sains. Belajar, bisa aku dapat camilan saja? Peliharaan yang kaya harus dalam kondisi prima. Artinya, sudah waktunya pergi ke gym. Kita mulai dengan apa? Baiklah, lompat-lompat seru di bola besar. Lalu sedikit pemanasan. Cakar buka, cakar tutup. 1, 2, 1, 2. Dan anjing kaya juga harus melompat. Jangan lupa untuk tetap minum. Sekarang giliran Nikki untuk berolahraga. Memakai anjingnya sebagai barbel, itu cukup kreatif. Latihan menjadi cepat dan mudah saat ada teman di sampingmu. Saat kau ingin makan di kafe favoritmu, tapi kau tidak punya uang, maka cari cara kreatif. Ratatouille, aku punya rencana. Kau harus sembunyi dulu ya. Ini pesanannya akhirnya datang. Oh, ini sangat lezat. Ini persis seperti yang diimpikan Penny. Iya, aku akan pesan semuanya. Tapi bagaimana Penny membayar bonnya? Dompetnya kan kosong. Disitulah Ratatouille berperan. Ini petunjukmu, sobat. Tunjukkan. Semuanya lihat ke sini sekarang. Ada tikus. Ratatouille adalah aktor yang hebat. Dia benar-benar bertingkah seperti hama. Nyonya, kami benar-benar minta maaf. Makan siangnya tidak usah bayar. Ada hidangan penutup gratis dari Koki. Penny memaafkan pihak kafe karena masalah tikus itu. Terima kasih Ratatouille, kau sahabat terbaikku. Untuk ulang tahunnya, Mimi mendapatkan segunung hadiah. Dan ada pesta besar diadakan nanti malam. Tamu kehormatannya adalah Judy si Bison dan Brownie si Poodle. Serta camilan manis dari pemiliknya. Juga, malam ini Mimi dan Nikki akan terbang ke Paris untuk berakhir pekan. Bagaimana lagi aku bisa membuat peliharaanku bahagia? Ini adalah tabungan Penny. Ini tidak banyak. Di mana aku bisa dapatkan uang sementara Penny berpikir Ratatouille sedang bekerja. Dia punya indera penciuman yang bagus. Menemukan uang orang lain yang hilang adalah hal mudah baginya. Masalah terselesaikan. Wow, Ratatouille, bisa apa aku tanpamu? Kaulah sang pencari nafkah. Ada banyak uang di sini. Penny harus membelikan peliharaannya hadiah. Dia yang menemukan uang itu. Banyak hal yang harus dikhawatirkan Mimi. Dia sedang bersama pemiliknya membersihkan kuku sepanjang hari. Kukunya harus bersih dan rapi. Sekarang saatnya untuk gaya bulu yang mewah. Bulunya harus lembut berkilau. Satu sentuhan akhir. Selesai. Perawatan kecantikan sangat melelahkan. Jadi saatnya untuk dipijat. Mimi berada di tangan profesional sejati.
Mereka mematok biaya tinggi untuk layanan mereka. Tapi itu bukan masalah bagi Nikki, selama Miminya bisa bahagia. Peliharaan mana yang kalian sukai? Ratatouille yang pintar tapi miskin atau Mimi yang kaya dan menggemaskan? Tulis di komentar. Jangan lupa beri suka video ini, berlangganan saluran kami dan klik belnya. Jangan lewatkan sketsa tentang perbedaan gaya hidup di Trum Trum Select.